Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain amin. Masih muqaddimah Arba'in Nawawi. Wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin, dan dengan sunnah-sunnah al-mustanirati yang menerangi, lil mustarsyidin bagi para santri. As-sunan jamak dari sunnah, yakni ma sannahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay syara'ahu minal ahkami fardhan au naflan, yaitu apa-apa yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib atau yang sunnah. Al-mustanirati yang menerangi, lil mustarsyidina bagi para mustarsyid, alias talibul ilmi, alias santri. Bisa juga diberi makna wabis sunan, yakni dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis Nabi. Al-makhsusu yang dikhususkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya khususiyah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ay al-kalimul jawami'. Jawami'ul kalim itu definisinya ijazul lafzi ma'a sa'atil makna. Lafaz yang diucapkan Nabi sedikit tapi maknanya luas. Dan itu memang syakilahnya Nabi Muhammad begitu. Kalau berbicara itu qalla wadal, sedikit tapi mendatangkan petunjuk. Sedikit tapi maknanya luas. Malah saya pernah mendengar dari ba'du masyayikhina, jangankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan wali-wali saja itu mengandung jutaan makna, apalagi Nabi. Bagi orang yang diberikan futuh untuk memahami ucapan beliau-beliau itu. Itu satu pendapat. Ada tafsiran lain tentang jawami'ul kalim. Wa jawaza Ibnu Habibin an yakuna al-muradu bi jawami'il kalim ma jaa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukallimu kulla qabilatin bilisaniha wa illam yakun ra'aha qablu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Nabi bisa berbicara kepada setiap suku Arab dulu tuh, dengan bahasa si suku tadi, meskipun belum pernah bertemu. Udah ya, itu makna jawami'ul kalim. Saya pernah menemukan di sebagian kitab, kalau saya tidak salah ingat, di Khosais itu, Khosaisnya Imam Suyuti.
bahwa Rasulullah SAW memahami semua bahasa. Jami'ul lughah. Waktu saya tanya ke ba'dul masyayikh waktu ngaji dulu, dijawab begini. Salah satu dalil bahwa Rasulullah dalil akli ya, bahwa Rasulullah SAW itu memahami semua bahasa, sebab Nabi kan diutusnya untuk jami'ul alamin. Coba renungkan ini pemahaman. Rasulullah SAW diutus untuk jami'ul insi wal jin. Mana mungkin seorang utusan diutus ke semua manusia tapi tidak bisa bahasanya? Mustahil. Pasti Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Rasulullah SAW untuk memahami bahasa-bahasa umat beliau. Jadi yang betul itu Rasulullah SAW bukan yukallimu kulla qabilatin bilisaniha, bukan itu saja. Siapapun yang sedang ditemui Rasulullah SAW dari negara manapun, dari suku apapun, mereka memakai bahasa seaneh apapun di telinga kita, pasti Nabi bisa paham dan bisa memakai bahasa itu. Kenapa? Laula dzalik, tidak mungkin Nabi menjadi rasuluhum, rasulu haula'il qaum. Kan irsalnya kepada semua kan, jami kalau Nabi Muhammad SAW. Satu lagi pemahaman, maka Rasulullah SAW juga memahami bahasa jin. Wah, ini tidak percaya, bahaya ini. Sebab ada suratul jin. Banyak penjelasan-penjelasan yang menerangkan bahwa terjadi perbincangan antara Nabi Muhammad dengan jin. Bahkan ada jin yang masuk Islam alaihi Rasulullah SAW. Dan Rasul malah ada kan, kalau di kitab-kitab kita baca ada qadil jin, ada muftinya, ada walinya, ada ininya. Berarti mereka ta'allamu syariat Rasulullah SAW. Dan si jin yang mengalami hayatu Rasulullah SAW dan bertemu dengan Nabi Muhammad, terjadi perbincangan, ini kan berarti ada bahasa ini. Ada mukhatabah, ada diskusi. Mereka bertanya, Nabi menjawab, Rasulullah memberi kabar tentang Islam, mereka menerima. Makna apa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yafhamu lughatal jin. Dan jin yafhamu lughata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini tidak terjadi, maka tidak bisa diterima akal bahwa jin itu masuk Islam. Sedangkan banyak jin yang Islam bukan Islam. Ada qadhinya, ada alamahnya, ada muftinya, ada kitab sholawatnya, kayak bangsa insan aja. Wa samahatid din, dan samahah agama. Samahah itu kemudahan. Jadi banyak syariat-syariat di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW yang berat-berat, itu di zaman Nabi kita Muhammad SAW dirubah, diperingan bibarakati wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Nabi ini masuk agama yang mudah, bukan agama yang masyaqqah, yang berat. Mudah bukan berarti ittiba'ul hawa ya, jangan dilarikan ke sana pemahamannya.
Mujahadatul hawa itu juga masuk samahatuddin. Agama yang samahah itu, mujahadah itu ajaran samahah. Kadang dirubah seolah-olah samahatuddin, agama dibikin seenaknya. Udah nggak perlu sholat sunnah, yang penting yang wajib. Nggak perlu puasa sunnah, yang penting puasa Ramadan. Bukan ke sana pemahamannya. Samahatuddin itu kan berat-berat kayak di zaman Bani Israel itu loh. Yang orang haid nggak boleh makan bareng, nggak boleh keras-keras kan peraturannya itu di Bani Israel itu. Kemudian kalau anggota badan yang berdosa dipotong baca aja di tafsir-tafsir itu yang berat-berat. Jadi bukan mujahadatun nafas, itu tidak samahah, sangat samahah. Siapa? Kalau ada yang zina tertulis di pintu rumahnya, itu cerita-cerita di tafsir. Itu di zaman umat Nabi Muhammad kan sudah tidak ada itu. Salawatullahi, salawat Allah wassalamuhu, dan salamnya Allah alaihi atas Nabi, wa ala sairin nabiyyina wal mursalin, dan untuk semua para nabi, wal mursalina, dan semua para rasul, wa ali kullin, dan keluarga setiap satu dari anbiya mursalin, wasairis salihin, dan semua orang-orang soleh. Pendapat yang terbaik memang para nabi jangan dihitung. Berapa jumlah para nabi? Allahu a'lam. Tidak ada wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tapi memang sudah pernah saya bahas ya, memang ada hadis yang menerangkan bahwa jumlah para nabi itu 124.000. 313 rasul diambil dari hitungan 124.000. Sebagaimana jumlah para wali setiap zaman juga 124.000. Tidak lebih, tidak kurang. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Tapi ikhtiar para masyayikhuna lebih memilih adamul hasr. Itu paling selamat, paling aman. Jadi Allah alam. Wa ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ma na'rif kam adadul awliya, wallahu a'lam. Allah yang tahu. Kam adadul malaika, wallahu a'lam. Kam adadul anbiya, wallahu a'lam. Tapi kalau yang mau pakai itu ya nggak apa-apa, nggak ada imamnya, ada dalilnya. Nah, ini juga Imam Nawawi ini, beliau bersolawat kepada Rasulullah SAW, juga mengikutkan al-anbiya wal mursalin. Jadi solawat itu kan macam-macam ya. Ada solawat Rasulullah saja, sallallahu alaihi Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tanpa wa ala alihi wa sahbihi. Ada yang keras, wah boleh itu sholawat harus pakai wa ala alihi. Ada yang lebih keras lagi, harus wa ala alihi wa sahbihi. Ini juga sudah pernah saya bahas, tidak apa-apa saya ulang. Saya pernah nanya ke Syekhuna Abu Yahya itu tentang fi ba'dil mawadhi di Ihya, ada yang tidak pakai wa ala alihi wa sahbihi. Ada yang pakai fi ba'dil mawadhi, sebagian tempat di nasnya Imam Ghazali itu. Katanya Bu ya kalau kita ngasih orang tuanya, kita ke rumah satu orang gitu, kita kasih hadiah ke bapaknya gitu, ke orang tuanya, otomatis sudah ngasih keluarganya kan. Itu pendapat yang memakai sallallahu alaihi Muhammad berarti. Dan ini pendapat sahih. Yang berpendapat tentang harus wajib pakai wa ala alihi, ya itu yang salatul batra itu. Sallu alaihi salatul batra, salawat buntung.
Itu ada yang menafsiri salawat buntung itu nggak pakai wa ala ali. Ada lagi tafsiran nggak pakai wa ala alihi wa sahbihi. Menurut saya jelas kalau pakai wa ala alihi wa sahbihi ya ahsan. Satu, udah menghilangkan suudzon dari para pendengar, juga supaya keluar dari bantahan ulama-ulama yang berpegang keras dengan hadis ini. Ada lagi sholawat yang memasukkan nabi lain. Yang terkenal ya sholawat Ibrahimiyah yang disolat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim itu. Ada lagi yang memasukkan Nabi Musa juga, Nabi Isa juga. Ada lagi sholawat kalau kita temukan di kitab-kitab Aulia Hadramut itu, Kalamul Habaib, sholawat yang memasukkan Nabi sampai Nabi Allah Hud. Ada lagi di Ijazatul Masyayikh memasukkan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, macam-macam lah. Semuanya baik. Semuanya baik. Ya, amalkan semua juga boleh. Yang tidak baik itu yang tidak sholawat. Mau pakai sirah yang mana saja, khair. Tapi tetap tidak bisa dibantah. Afdhalus sirah, sebaik-baiknya sirah dari sholawat manapun adalah Ibrahimiyah. Sebab itu langsung diajarkan Rasulullah SAW kepada umat beliau lewat sahabat. Itu udah nggak bisa dibantah kalau itu. Langsung mendisani Rasulullah SAW. Tapi kalau Anda bertanya, anfa'us siyagh lil mustarsyidin, paling manfaatnya sirah sholawat bagi santri apa? Saya jawab, ma'ajazahu syekhuh. Sebaik-baiknya sholawat bagi santri, baik perorangan atau kelompok atau suatu pesantren, apa per kelas, per kelompok, ya yang dikasih gurunya. Kenapa? Sebab si guru pasti lebih tahu dengan keadaan batin si murid dan keadaan haliyah harian si murid. Contoh, santri yang sedang ngaji, ya paling bagus sholawat yang urusannya untuk futuhul ilm. Syekh tahu kan itu. Makanya kalau di Darul Hadis itu min zaman Maulana al-Imam al-Habr al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih bain al-isya'ain tidak boleh ditinggal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Itu kan suruh diulang-ulang itu. Karena itu anfa'us siyal untuk hafalan. Sedang dibutuhkan oleh santri-santri yang sedang belajar. Tapi begitu Syekhul Imam Al-Hafidh Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih memberi ijazah kepada murid-murid thariqah, ya beda lagi, bukan itu yang dikasih. Karena beliau adra, lebih tahu untuk talamid thariqah yang dipentingkan sirah sholawat ini. Jadi begitulah ikhtilaf bagusnya sholawat untuk insan beda-beda. Karena itu tinggal nurut aja sama guru. Sebab si syekh lebih tahu sholawat mana yang lebih nafi' untuk tiap murid dan untuk tiap kelompok. Dan ternyata memang ada dalilnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu 'alan nabiyyin." Itu yang saya maksud, ada dalilnya sholawat yang selain kepada Nabi Muhammad, ke nabi-nabi lain. "Shallu 'alan nabiyyina idza dzakartumuni fa innahum bu'itsu kama bu'ithtu." Akhrajahu al-Bazzar fi musnadih wal Baihaqi fi Syu'ab an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau di Syu'ab lafadznya
Sallu ala anbiya'illahi wa rusulih fa inna allaha ba'athahum kama ba'athani. Sallu, bersalawatlah kalian ala nabiyina, kepada para nabi, idza dzakartumuni, bila kalian ingat kepada aku, fa innahum, karena sesungguhnya mereka, bu'itsu, telah dibangkitkan sebagai utusan, kama bu'itsu, sebagaimana aku dibangkitkan sebagai utusan. Kalau Imam Baihaqi di Syu'ab itu kitabnya Imam Baihaqi, dari Sayyidina Abu Hurairah, lafadznya, sallu, bersolawatlah kalian ala anbiya'illah, kepada para nabi, wa rusuli, dan utusan Allah, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, ba'athahum, telah mengutus mereka, kama ba'athani, sebagaimana mengutus aku. Amma ba'du faqad rawaina, sungguh-sungguh, ada yang baca ruwina, ada yang baca rawaina. Sungguh-sungguh kami meriwayatkan an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda, wa Ibn Umar, wa Ibn Abbas, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum, min turukin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'at, dari jalan-jalan yang banyak dan riwayat yang macam-macam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha, ba'athahu Allah ta'ala yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'. وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. Ini penting nih. Imam Nawawi sendiri menukil hadis dhaif. Tidak ada masalah itu, asalkan bukan sedang menentukan masalah syara. Jadi ada hadis-hadis dhaif di Ihya itu no problem, tidak ada masalah. Wa in kathurat turukuhu. Imam Nawawi ini hadis kabir, ini aja nukil hadis dhaif. Terus kalau kita perhatikan hadis ini dipakai, enggak kehitung ulama yang ngarang arba'in itu, yang mengumpulkan 40 hadis. Nanti di sini juga diceritakan ya. Ada yang mengumpulkan hadis masalah ini, ada yang mengumpulkan hadis masalah ini. Dan masih jalan terus itu. Ulama mutaakhirin yang yajma'un 40 hadis juga masih banyak. Dan akan ada lagi. Semuanya karena mengamalkan hadis dhaif ini. Ada dulu waktu saya ngaji di Bandung itu, awal-awal ngaji itu kan suka terpengaruh sedikit dulu, itu masih bodoh saya dulu itu. Kalau ada dhaif itu kayak gimana gitu. Terus saya dinasihati sama almarhum Ustaz Abu Hamid. Ustaz Abu Hamid itu kakaknya Buya Anam, tuh kakaknya Maman. Almarhum rahimahullah itu banyak memberi faedah kepada saya meskipun beliau bukan guru kitab saya, guru ijazah ya, kalau guru kitab enggak. Cuma banyak faedah-faedah, orangnya cerdas. Beliau mengingatkan saya, loh, antum harus paham, yang dhaif itu riwayatnya,
Hadis ini tetap omongannya Nabi. Itu masuk di saya itu nasihat itu. Jadi yang dhaif itu riwayatnya, bukan hadisnya, bukan omongan nabinya. Omongan nabi mah tetap omongan nabi. Saya pikir, oh iya benar ya. Nah ini ulama-ulama yang ngumpulkan 40 hadis kan gara-gara gola Rasulullah. Rasulullah bilang tentang hitungan 40. Makanya ulama mengumpulkan hadis-hadis sampai 40. Boleh itu jadikan prinsip itu. Kecuali maudhu ya. Kalau maudhu palsu itu udah beda lagi. Maudhu itu pun masih perlu diproses lagi. Yang memaudhukan siapa? Ada kadang dari ulama Wahabiyun memaudhukan hadis, begitu kita lihat dari penilai hadis kelompok kita, tidak maudhu, cuma dhaif. Itu juga perlu diperhatikan itu. Jadi ada ulama-ulama dari kaum Wahabi yang memaudhukan hadis, ternyata setelah kita lihat di kelompok kita, ini hadis tidak maudhu, hanya dhaif saja. Kalau dhaif masih boleh yu'mal bi fadhailil a'mal. Boleh diamalkan untuk fadilah amaliyah ibadah. Amma ba'du. Faqad maka sungguh rawaina kami meriwayatkan an Ali bin Abi Thalib dari babu Madinati ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ini hadis tentang man hafidha ala ummati juga riwayat dari Sayyidina Ali. Wa Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kadzalik meriwayatkan. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, banyak nih sahabat yang bawa hadis ini. Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Abdullah bin Umar, Habrul Ummah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Khadimu Rasulullah, Sayyidina Anas bin Malik, ketua Ahlus Suffah, wa muqaddamuhum, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhum, min turukin katsirat, dari jalan-jalan yang banyak. Biriwayat mutanawwi'at, dengan riwayat yang macam-macam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man hafidha, siapa yang menjaga ala ummati atas umatku 40 hadisan min amri diniha, dari perkara agamanya, ba'athahu Allah taala yaumil qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama, Allah bangkitkan dia hari kiamat di kelompok fuqaha dan ulama. Wallahu a'lam.